Sebelum langit terbuka, sebelum bumi terbentang, segalanya masih sunyi. Tak ada warna, tak ada suara. Di balik kesunyian itu, hadir satu kekuatan suci yang tak tersentuh akal manusia. Ia tak berwujud, tapi ada. Ia tak berbicara, tapi segala bersumber dari kehendaknya. Ialah Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang bukan makhluk, bukan pula pencipta seperti yang manusia pahami. Ia adalah asal dari segala yang berawal. Ia tak mencipta karena ia adalah ciptaan itu sendiri. Dari kehendaknya lahir dimensi, ruang, dan waktu. Ia bukan dewa biasa, tapi cikal bakal dari tatanan semesta raya. Dari Sang Hyang Wenang muncul satu kesadaran murni, Sang Hyang Tunggal. Ia bukan anak, bukan pula bayangan, tapi pancaran pertama dari kehendak ilahi. Sang Hyang Tunggal adalah satu titik kesatuan yang kelak akan menjadi akar dari semua laku kehidupan. Sang Hyang Tunggal membagi dirinya menjadi 3 cahaya suci. Manik Maya yang kelak menjadi simbol kekuasaan dan langit. Ismaya, sang rasa yang kelak turun sebagai pelayan sejati. Antaga, sang kekuatan yang menyimpan kegelisahan dan hasrat. Mereka bukan hanya tokoh, tapi simbol dalam diri manusia, pikiran, hati, dan nafsu. Dalam beberapa versi pewayangan, terutama yang dipengaruhi oleh ajaran kejawen, tantrisme, dan mistisisme Jawa, hubungan antara Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang bisa berbeda tergantung sumbernya. Berikut 2 versi paling dikenal. Versi A, Sang Hyang Tunggal adalah sumber tertinggi, Wening. Sang Hyang Tunggal ialah aspek Tuhan mutlak. Tak bisa dibayangkan atau diungkap. Darinya lahir Sang Hyang Wenang sebagai kesadaran ilahi atau kehendak Tuhan. Lalu Sang Hyang Wenang menciptakan Manik Maya, Ismaya, dan Antaga. Artinya, Sang Hyang Tunggal lebih maha kuasa daripada Sang Hyang Wenang. Ini adalah versi yang cenderung mistis filosofis, selaras dengan ajaran kejawen dan serat Dewa Ruci. Sedangkan versi B, Sang Hyang Wenang adalah dewa tertinggi dalam wayang. Dalam pakem pedalangan, seringkali Sang Hyang Wenang dianggap sebagai dewa tertinggi yang menurunkan Sang Hyang Tunggal, dan selanjutnya keturunannya adalah Manik Maya, Ismaya, dan Antaga. Dalam versi ini, Sang Hyang Tunggal adalah anak atau aspek lain dari Sang Hyang Wenang. Artinya, Sang Hyang Wenang lebih maha kuasa daripada Sang Hyang Tunggal. Ini versi yang lebih sering digunakan dalam narasi wayang pertunjukan. Jadi mana yang benar? Keduanya benar dalam konteksnya masing-masing. Versi A, Sang Hyang Tunggal lebih tinggi dari Wenang. Versi B, Sang Hyang Wenang lebih tinggi dan menciptakan Tunggal. Sebelum mereka diberi peran dalam jagat raya, Sang Hyang Wenang menguji mereka. Manik Maya diuji untuk mengatasi kesombongan. Ismaya dihadapkan pada kerendahan diri. Antaga harus mengendalikan kekuatan dalam dirinya.
Mereka tak hanya diuji, mereka ditempa untuk menjadi cermin bagi manusia. Manik Maya berhasil melewati ujian. Ia dianugerahi wahyu keagungan dan ditetapkan menjadi Batara Guru, Raja para Dewa, penguasa kahyangan Jonggring Saloka. Tugasnya menjaga tatanan, menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Ismaya memilih jalan sepi. Ia turun ke dunia dalam wujud Semar, makhluk rendah rupa, namun agung hatinya. Semar bukan sekadar punakawan, ia adalah penuntun sejati ksatria. Ia membawa kebijaksanaan dalam kesunyian. Antaga menerima wujudnya sebagai Togoh, pengawal golongan raksasa. Ia melambangkan kekuatan yang tak terarah, namun tetap dibutuhkan dalam laku kehidupan. Togog adalah lawan Semar, tapi keduanya saling melengkapi, kekacauan dan ketertiban. Semar dan Togog bukan musuh. Mereka adalah dua sisi dari satu kesadaran. Yang satu membimbing ke arah kebajikan, yang lain menguji dalam bentuk keburukan. Keduanya menjaga keseimbangan dunia pewayangan dan juga dunia manusia. Batara Guru memimpin para dewa, menata tatanan langit dan memelihara dharma. Namun bahkan dirinya pun tunduk pada hukum Sang Hyang Wenang. Ia bukan pusat, melainkan pelayan dari kehendak tertinggi. Wahyu tidak turun sembarangan. Ia mencari jiwa yang siap. Dan di balik wahyu selalu ada kehendak dari Sang Hyang Wenang. Kehendak yang halus, yang tak bisa dipaksa, hanya bisa diterima. Sang Hyang Wenang membentuk dua alam. Alam wahyu, tempat tanceping niat suci, dan alam cipta, tempat segala bentuk kehidupan berkembang. Dari dua alam itu, lahirlah cerita, lahirlah tokoh, lahirlah kehidupan wayang. Wayang adalah pantulan kehidupan. Semua tokohnya berasal dari kehendak yang suci. Bima, Arjuna, Duryudana, bahkan Punakawan. Semua memiliki jejak asal-usul dari yang ilahi. Di balik lakon yang ditonton, ada pelajaran yang ingin ditanamkan. Sang Hyang Wenang tidak pernah muncul di medan perang. Ia tidak membawa senjata, tidak duduk di singgasana. Namun setiap kejadian, setiap perubahan, setiap lakon, semua terjadi karena kehendaknya. Ia hadir dalam hening, dalam bisikan hati yang tak terucap. Semua yang hidup berasal dari Sang Hyang Wenang. Dan semua yang hidup pada akhirnya akan kembali padanya. Ia adalah asal dan tujuan, permulaan dan penghabisan. Ia bukan hanya tokoh, tapi makna dari keberadaan itu sendiri. Sangkan Paraning Dumadi.